bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berserang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Salam semua teman-teman. Kita telah menyaksikan cuplikan video pada channel ini. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia wajib kita ikut serta di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Ada banyak pendapat-pendapat dari netizen, teman-teman kita yang ingin menyampaikan suara hatinya untuk negara kita ini. Yang pertama, Mawardi Dimas, orang paling tangguh sedunia, ada peribasan telek dibungkusin, mata melek dihapusin. Komentar dari Agus Wiwijaya, yang disuruh mecat siapa? Prabowo. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Bowo tidak berani. Pendapat dari Rulips, orang yang macam-macam kakehan pola merugikan rakyat di wilayah Pulau Jawa, cepat lambat akan mengunduh Wohing Parkers. Pendapat dari teman kita Putra Labara, kocok juga pakai balsem. Pendapat dari netizen Ian Botel, semua uang yang tutup mulut, apalagi kepala kepolisiannya. Komentar dari Yusef Supriyadi, banyak aparat yang kaya mendadak, butuh diaudit kekayaannya. Pendapat dari teman kita Lestari Ndayati, dari dulu pada bilang pecat ke Polri, mana ada yang sampai sekarang masih menjabat. Pendapat dari teman kita Ahmad Kasihan, sudah jelas JKW itu plan munafik, tapi hakimnya jaksa kok lemah, enggak tegak, tidak tegas. Oh, semua pengecut itu benar telek dibun. Komentar dari Cecep Rusman, hahaha, aneh tapi nyata. Terorisnya sudah nyerah, minta kasus di stop.
Si Taufik masih omon-omon saja kayak orang hebat. Komentar dari Cecep Rusman. Hei pemuja tembok ratapan Solo, bangunlah. Sadarlah, Anda sudah terhipnotis. Junjungmu kecual. Pendapat dari teman kita El Fakmi. Usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Komentar dari Bagus Tri Suharjo. Mantan presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab. Ternyata benar-benar pembohong. Pendapat dari Rita Handiani. Ayo, pecok Jokowi plus pejabat yang mendukung siap masuk penjara. Dunia hati pertanggungjawaban, akhirat lebih pedih. Komentar dari Umar Muraya. Dosa apa negara Indonesia ini kok punya pemimpin pembohong seperti itu? Pendapat dari Safriadi Safrial. Pembohong dan pengkhianat negara namanya Jack, kata saksi pembohong. Komentar dari Yole. Semua yang terlibat memasuki penjara. Pendapat dari Dedi Taurus. Seret paksa Jokowi kalau dia nggak datang ke pengadilan. Ini orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tahanan hukum. Komentar dari Suhartia Supamoch. Para termul, para pengagum pemuja JKW itu tanggung jawab dunia akhirat. Komentar dari Andi Frano. Hukum mati saja buat gaduh Indonesia. Pendapat dari Pineapple Power. Selamatkan bangsa dari pengkhianat segera. Komentar dari Setio Cedi. Pokoknya akan terjadi sejarah sepanjang zaman. Ada orang hina, sehina-hinanya. Cuma hal selembar kertas yang namanya ijazah. Komentar dari Atik Mulyati. Hakim dan jaksa yang ikut membela kesalahan Jokowi juga ikut nggak punya malu. Semua memalukan, menjijikan. Pendapat dari Imam Ajas. Itulah Indonesia, hukum tajam ke bawah, kalau ke atas tumpul. Komentar Big Girls. Biang bohong masih dipercaya. Ampun bangsa ini. Pendapat dari Mbak Kasu Kung Kanarko. Jokowi menghayal dipunya ijazah kok mau menunjukkan di pengadilan-pengadilan akhirat. Komentar dari Sianto Wardoyo. Kapolda Metro Jaya dan jaksa harus ikut diproses. Semoga hakim tetap jujur, membela kebenaran negara besar ditipu satu orang Jokodok. Komentar dari Muhammad Dini. Kita rakyat Indonesia sepakat ijazah Jokowi dipastikan palsu. Pendapat dari Ade Hadi. Alhamdulillah saya sudah menjalani hidup dari era Orba, tapi jujur, baru satu sosoknya presiden yang bikin gaduh di negeri ini. Komentar dari Asma Marduk. Siapa suruh si Jokodok dipercaya? Udah tahu Raja Ngibul, udah
beresin saja sama rakyat kalau hakim nggak becus memutuskan. Komentar dari Ketut Gunada. Semua yang ikut menyembunyikan kebohongan, kepalsuan, kejahatan harus ikut bertanggung jawab, dipidanakan. Komentar dari Opok Kandis. Aparat yang membela kebohongan segera dihukum seberat-beratnya. Pendapat dari Feryam Sari. Jokodok yang buat masyarakat gaduh. Pendapat dari STG Dreams TV. Jangan hanya 125 T, tapi ratusan T semua asetnya. Komentar dari Miki Jaja. Pembohong tetap pembohong. Jadi, pejabat hasil pembohongan, anaknya pun jadi pembohong. Komentar dari Labora. Benar-benar rakyat sudah ditipu oleh geng Jokowi. Sehingga jadi presiden perlu dibui sampai modar itu wajar. Komentar dari Diana Lasarati. Saya orang bodoh aja. Yakin kalau Jokowi ijazahnya palsu. Nggak punya ijazah. Kalau punya, ngapain kebelit terus dan muter-muter nggak karuan. Nah, teman-teman netizen, udah banyak sekali pendapat-pendapat teman kita, dan saatnya kita keluarkan pendapat dan suara hati kita untuk menyuarakan hal-hal kebaikan di dalam negeri ini. Salam NKRI harga mati.